Seberapa sering Anda sebagai mahasiswa merasa harus menyesuaikan perilaku ataupun penampilan diri agar dapat diterima oleh kelompok sosial di kampus? Jujur nggak sering sih. Menurut aku kayak aku kan juga apa namanya dari awal masuk sini kan sebenarnya juga nggak ngikut-ngikutin banget sih. Kan kita kayak kelompok sosialnya kan diatur pakai aturan ospek itu kan. Ya, aku nggak terlalu ngikutin juga sih. Cuman apa namanya itu tekanan secara sosialnya ya udah apa aku terlalu lama peduli. Cuman aku akhirnya memutuskan pakai itu kan nggak karena tekanan sosial. Jadi aku tuh merasa nggak harus menyesuaikan diri sih sama apa namanya menyesuaikan penampilan diri sih sama biar diterima di kampus tuh nggak harus, menurut aku. Terus juga tapi kalau misalnya apa namanya sekarang kan bajunya bebas ya. Ini kan apa namanya boleh pakai baju apa. Aku juga kayak menurut aku tuh nggak harus ngikutin stylenya orang lain itu. Ya kalau semisal stylenya orang lain itu menurut aku keren ya aku adopsi. Kalau menurut aku nggak suka ya jadi intinya ya udah semuanya bergantung aku sendiri. Dan selanjutnya, bagaimana kita sebagai mahasiswa melakukan adaptasi terhadap tekanan agar identitas sosial yang terbentuk dan dapat diterima lingkungan dan dirinya sendiri? Em, Kalau adaptasi sih menyesuaikan aja ya menurut aku secara pribadi kan identitas sosial kita itu kan unik dan menarik gitu. Kalau semisal itu nggak merugikan orang lain ya kita sekiranya nggak perlu beradaptasi. Kalau misalnya jadi bikin kayak suatu konflik sosial ya kita menyesuaikan dikit-dikit gitu. Kalau apa namanya misalnya dinamika sosial di sini bisa dibilang jujur kalau masalah apa namanya lingkungan sosialnya tuh nggak ini sih menurut aku. Kayak kalau tadi ada yang bilang kompetitif menurut aku ya dari SD SMP SMA itu kan apa namanya udah apa nih kelas aku tuh udah kompetitif dan aku tuh intinya tuh udah terbiasa sama lingkungan akademik yang kompetitif. Malah aku merasa kalau di fakultas ini cenderung lebih santai dan itu membuat aku cukup ini sih cukup nggak tegang-tegang banget gitu. Kalau misal di kelas aku dulu yang SMA yang IPA itu kebanyakan memang kompetitif banget sih. Jadi termasuk aku juga dulu harus menyesuaikan diri sebagai kompetitif, tapi di sini malah aku pengennya kompetitif tapi yang lain tuh kayak apa namanya kalau nggak terlalu ambis nanti dikira kayak cari perhatian gitu. Jadi ya apa namanya itu bukan tekanan sebenarnya, cuman ya kita apa nih adaptasi biar nggak terlalu colok banget gitu. Pada akhirnya ya adaptasi. Terus kayak kalau semisalnya kan rata-rata ini dari prodinya kan dulunya PS kan juga di Panji, aku juga harus membentuk identitas sosial yang baru gitu. Jadi kayak dulu yang pikiran IPA aku yang apa-apa tuh hitam putih satunya harus benar atau salah tuh. Kalau sekarang tuh aku jujur malah lebih merasa ngikutin adaptasi sosial, jadi kayak apa namanya lebih nggak tegang aja gitu. Jadi lebih apa ya wow gitu. Kayak lebih lega, kayak nggak terlalu ini nggak terlalu maksain harus. Kan kalau anak IPA kan kayak kalau nggak ini ya ini gitu. Kalau anak IPS kan ya otot-ototnya nggak tegang lagi gitu. Kayaknya apa alasan utama Anda sebagai mahasiswa merasa perlu mengikuti standar tertentu di kampus? Sebenarnya kalau standar itu nggak semuanya diikutin. Pokoknya standar itu kalau semisal punya dampak yang positif kayak tadi, misal dari IPA yang kayak apa namanya kalau dalam tanda kutip tuh keras kepala, terus apa namanya ke IPS jadi agak santai gitu. Nah itu kan standarnya bagus gitu jadi diikutin. Terus misal berpakaian yang kece gitu itu juga bisa diadopsi gitu. Kalau aku sih melihat dulu mana yang menurut aku baik kita aku ambil aku adopsi dengan gaya aku sendiri. Karena apa namanya biar bukan apa ya kalau semisal ada yang beda aku nggak masalah. Jadi nggak harus menyesuaikan standar kampus, cuman kalau ada yang baik kenapa kita nggak ambil juga, kita jadikan referensi lagi.
Selanjutnya, faktor tekanan mana yang paling sering muncul dan dianggap memiliki pengaruh terbesar dalam proses pembentukan identitas sosial mahasiswa? Menurut aku sih masa-masa awal kuliah, karena kita kan masih baru ya. Kalau semisal orang nggak punya prinsip, itu benar-benar bisa kayak ngikut-ngikut aja gitu. Jadi misal kayak apa namanya, tiba-tiba ikut organisasi, tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu. Ini dia nggak mau ketinggalan itu kan biasanya nggak. Menurut aku sih ya tekanan dari FOMO itu sih kayaknya, kalau bahasa dia sekarang tuh ya FOMO itu sih. Karena ya memang karena kita kan apa namanya, karena kepolosan kita nggak tahu apa-apa, jadi ngikut-ngikut aja, nggak belum punya identitas diri yang kuat, jadi dia tuh masih dalam proses pembangunan. Kalau aku mungkin udah bisa kayak apa namanya, memilah, oh ini cocok buat aku apa enggak. Kalau orang lain, orang di sini kan masih belum, intinya tuh masih belum bisa bedain mana baik mana buruk, jadi diikutin aja gitu. Kayak sempat tahu kalau ospek kita kan kayak gitu, beda nih dari kampus-kampus yang lain, agak kurang lah dibandingkan kampus-kampus lain. Saya kayak bingung. Nah itu kan tradisi turun temurun ya, karena dari cutting yang naga dia itu, menurut aku karena polos, dia tuh nggak tahu apa-apa, jadi kayak dalam kasarnya tuh kayak dicekokin dokter mau aja gitu, masih kan masih jadi itu kalau kita punya sense untuk memilah ini, punya critical thinking untuk memilah ini, menurut aku kayaknya ini enggak deh, kayaknya kurang deh, itu kan cukup. Jadi identitas sosial tuh benar-benar ya karena tekanan, kalau belum bisa menyesuaikan di, bukan sebenarnya gimana ya bahasanya, belum punya identitas yang benar-benar kuat tuh susah gitu buat, pasti masih dia tuh masih terombang-ambing. Ya wajar, karena psikologi sosial kan masih remaja juga, menurut aku sih gitu. Sampai selanjutnya, budaya akademik, hubungan sosial, dan lingkungan kampus dalam membentuk arah perkembangan identitas mahasiswa. Jelas berpengaruh banget sih budaya akademik, misalnya di fakultas kayak yang misal dulu kita ambil contoh aja pengalaman pribadi aku ya, di budaya akademik kayak di IPA sama IPS kan jelas beda banget ya. Kayak kalau di IPA tuh kompetitif banget gitu, misal ada tugas, sekali turun tugas harus segera dikerjakan karena pasti nanti tugasnya akan, jadi kita gak ada namanya menunda-nunda tugas, nggak ada. Kalau di sini kan cenderung lebih santai karena tugasnya kan lebih dikit. Itu benar-benar emang berpengaruh banget, kita juga harus nyesuaiin. Masa kita apa namanya bisa bertugas pokok, aku misal kayak ayo dikerjain, ya masa terus aku aja yang kerjain, nggak mungkin, namanya kan kerja kok, kecuali tugas aku sendiri yang aku bisa. Kalau semisal nggak bisa ya aku nggak kerjain. Kayak akuntansi itu masih kurang paham itu, nggak langsung aku kerjain, aku paham-pahamin dulu, karena jelas budaya akademik tuh memengaruhi aku gitu. Jadi kayak aku tuh dulunya tuh orang yang kalau tugasnya lengkap satu aja pasti kayak aduh ini kurang apa lagi ya, kurang apa lagi ya. Kalau di sini lebih santai, meskipun mepet deadline pun nggak terlalu pusing lah. Kalau hubungan sosial juga iya sih, misal kita interaksi sama etnis lain, jadi kayak saling berkenalan budaya. Terus juga misal jujur ini sama anak fakultas lain tuh, dia kan ngomongnya bahasa Jakarta kan gitu, karena aku orang Jawa, jadi aku terpengaruh gitu dalam berkata-kata. Misalnya kata kayak goblok gitu kan, kalau di orang Jakarta nggak sekasar di Jawa kan. Nah kebetulan aku juga pernah ditinduin sama bahasa apa namanya orang Jakarta gitu, bego gitu. Sebenarnya mereka tuh nggak, maksudnya nggak ngatain kita dengan bon. Aku tanya sampai aku harus sampai tanya sama keluarga aku yang ada di Jakarta, ini maknanya sebenarnya apa sih kata bego ini, kok tiba-tiba diucapkan ke aku gitu. Jadi kayak mempengaruhi banget, terutama dalam perkataan. Terus kayak apa namanya, gaya tren kekinian, misal bawa tumbler gitu, atau mungkin kayak pin-pin encreng-encreng yang ada di tas ini gitu biasanya. Kalau melalui kan kita budaya kampusnya kan ini beda dari yang lain, punya apa namanya semacam punya budaya tertentu gitu yang berbeda dari fakultas lain kan. Itu kan pasti kayak misal ospeknya lama apa gitu,
benar-benar mempengaruhi juga. Selanjutnya Udah. Baik, selanjutnya tekanan kampus umumnya muncul dalam bentuk apa saja dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa? saya ada dalam dunia berpakaian, terus misalnya dalam apa namanya ikutan tren gitu dan lain dan apalagi ya tekanan akademik juga, terus strategi. Nah, baik, selanjutnya strategi apa saja yang digunakan Anda sebagai mahasiswa untuk mempertahankan jati diri Anda setelah mengalami perubahan identitas sosial akibat tekanan kampus? Ya memilah dan memilih itu, kalau menurut aku itu baik dan gak merugikan orang lain ya aku apa namanya aku adopsi ya, atau adopsi dengan apa namanya kayak adaptasi sedikit-sedikit gitu, nggak harus apa namanya kita mengadopsi perlahan-lahan, atau maksudnya mengadopsi yang baik tapi dikit-dikit aja yang sesuai kita aja gitu, misalnya sesuai apa aja. Sebagaimana maksudnya? Selanjutnya, bagaimana mahasiswa memfilter pengaruh dari teman sebaya atau lingkungan akademik dalam pembentukan identitas sosial? Ya, kita harus menekankan prinsip bahwa kita dan orang lain itu berbeda. Kita setiap orang kan punya keunikannya masing-masing. Harus mempertegas aku ya gini, nggak apa-apa. Kan aku juga nggak merugikan orang lain. Gitu. Kalau aku menurut aku seperti itu. Oke, selanjutnya, yang terakhir, peran dari siapa atau apa seperti teman atau komunitas yang membantu Anda dalam menjaga identitas diri? Biasanya sih aku sama teman SMA aku, kalau nggak gitu teman orang tua juga itu, terus kemudian biasanya dari nyari temen luar fakultas juga yang cocok, pokoknya yang cocok-cocok. Kalau aku merasa lingkungan sosialnya cocok, aku masuk kok. Terima kasih.